Ya, halo followers, welcome back di Off the Record, podcast dari Pop on the Radio yang lebih membahas satu hal secara lebih detail ya, karena tidak ada keterbatasan waktu. Udah lama ya nggak ada ini ya, kayaknya sebulan nggak ada ya nggak sih? Tapi hari ini kita akan ngebahas tentang seorang artis, seorang seniman yang memang lagi naik daun ya di Indonesia karena ada karya seninya yang lagi dipajang di Candi Prambanan. And of course, gue lagi ngomongin tentang Kaos. Yang sekarang lagi ada Kaos Holiday ya di Candi Prambanan, di Taman Nasional Candi Prambanan yang ada di Jogja lah. Nah, yang posenya tiduran gini nih. Nah, buat yang nggak tahu Kaos tuh ini sih. Ini ya. Karakter ini ya, ini Kaos tuh yang matanya XX yang sering collab sama brand-brand. Nah, hari ini kita akan ngebahas 7 langkah untuk mengenal Kaos. Apakah Kaos itu, siapa Kaos itu, dan mengapa Kaos? Jadi langsung aja ya kita mulai di Off the Record hari ini. Jangan kemana-mana. Oke, jadi langkah pertama, tentu aja step pertama adalah kita mencari tahu Kaos itu siapa. Nah, jadi Kaos ini adalah artis Amerika, seniman Amerika yang terkenal lewat mainan-mainannya dia, lewat figurin-figurinnya dia, terus baju-bajunya dia yang biasanya sih kolaborasi sama brand-brand yang lain gitu. Dan Kaos sendiri ini nama aslinya adalah Brian Donnelly. Brian Donnelly ini seorang seniman artis yang memang udah tua sih sebenarnya. Gue waktu pertama kali lihat juga kaget karena gue pikir Kaos ini ya kayak Virgil Abloh gitulah yang masih muda-muda gitu kan. Karena kan target marketnya anak-anak muda ya enggak. Tapi ternyata bersih Brian Donnelly ini gila udah tua. Gue baru tahu waktu gue lihat fotonya di Instagram itu loh, yang dia sama si Axton Salim terus sama si Raline Shah, yang dia foto bareng sama Dian Sastro di situ kan, yang di Prambanannya itu waktu malam-malam sehari sebelum buka. Nah, gue baru tahu kalau ternyata Kaos itu setua itu, men. Karena gue taunya Kaos ya cuma karakternya dia aja. Nah, step yang kedua untuk mengetahui Kaos ini tentu aja si Brian Donnelly ini. Nah, si Brian Donnelly ini sebenarnya siapa nih? Sebelum dia jadi Kaos tuh dia sebenarnya siapa? Nah, jadi si Brian Donnelly ini sebelum dia jadi Kaos, dia adalah seorang graffiti artist. Jadi graffiti artist tuh kayak Miles Morales ya di Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana dia nyoret-nyoret tembok gitu kan, dengan art graffiti. Dan dia memang sejak saat itu selalu menteknya pakai Kaos gitu, KAWS kan, Kaos. Nah, artinya apa? Sebenarnya nggak ada artinya. Si Brian Donnelly bilang, oh ini step kedua ya, Kaos itu tidak ada artinya. Jadi Kaos ini dia bilang sendiri kalau Kaos ini gue pilih karena kelihatan keren aja, 4 huruf itu dijejerin. Terus kalau dia waktu itu nyoret-nyoretnya kan di tembok atau di bus stop atau di billboard atau bahkan di booth telepon umum gitu ya kan. Dia zaman segitu masih ada telepon umum. Nah, itu di situ dia coret KAWS dan dia ngerasa wah ini kok bagus nih perpaduan hurufnya kayak kelihatan flowing gitu. Jadi akhirnya ya Kaos. Dan si Brian Donnelly ini sendiri abis itu masuk ke School of Visual Art di New York. Jadi dia nggak cuma street jalanan juga, tapi juga dapat ilmu di situ. Dia graduated dengan Bachelor of Fine Arts atau sarjana seni. Dan abis lulus kuliah dia mulai bekerja sebagai freelance artist untuk Disney, di mana dia ngebuat background baik itu background 2 dimensi atau background 3 dimensi buat film-film Disney. Nah, step yang ketiga, ternyata si Donnelly ini, si Kaos ini tuh terkenal sejak tahun 90-an, men. Jadi dia dari tahun 90-an tuh udah terkenal, bahkan dia sudah berkolaborasi, ini di tahun 90-an ya, sama Dior, sama Calvin Klein, sama Chanel, sama Diesel. Dan gue cukup kaget sih, karena gue baru tahu si Kaos ini tuh di tahun 2010-an ke atas gak sih? Kayak dia kolaborasi sama Dior beberapa kali kan. Nah, terakhir kali itu di tahun 2019 kolaborasi sama Dior. Nah, itu waktu dia udah nge-booming banget tuh. Waktu itu collab buat ini ya, boneka yang pakai baju Dior yang harganya sampai dilelang sampai 9.300 US dollar. Gila banget kan. Dan dia juga ngerilis Capsule Collection 2019, tapi ternyata di tahun 90-an. Nah, itu udah kolaborasi sama rame-rame ini. Jadi keren juga ya dari tahun 90-an. Kemudian step yang keempat,
untuk mengenal kaos adalah, nah kaos ini kan kalau lu lihat desainnya mirip kayak Mickey Mouse zaman dulu gak sih? Karena dia ya kan yang ngebedain cuman dia bukan tikus, terus matanya ada X-nya, dan ciri khas inilah yang memang dipertahankan sama kaos. Jadi setiap kali mereka collab itu selalu matanya jadi X, dan si Brian Donnelly sendiri, si kaos sendiri bilang kalau memang dia itu artnya memang terinfluence atau mengambil inspirasi dari pop culture. Jadi kayak ini si Sesame Street kan, si Elmo ini terus juga dikasih X, terus dia collab sama The Simpsons juga, semua karakternya The Simpsons dikasih X, dan memang ada banyak artis-artis lain yang kemudian bilang kalau kaos ini tuh sebenarnya nggak punya creativity, orang dia cuman karakternya yang ini terus dikasih X doang gitu loh. Jadi banyak yang sirik juga lah. Tapi emang ya gimana ya, namanya collab, maksudnya orang sekali lihat langsung tahu kan kalau oh ini collab sama kaos nih kalau matanya jadi X, ya nggak sih? Gue sih collab kaos yang paling suka dia collab sama Air Jordan sih, waktu zaman gue masih koleksi sepatu basket. Sekarang gue udah nggak koleksi. Kemudian step yang kelima ya. Step kelima, kaos ini adalah seniman yang sudah diakui oleh seluruh dunia ya, seniman artis yang menggunakan sosial media sebagai promosinya yang paling dia, inilah gue ganti bahasanya ya, seniman atau artis yang paling melek sosial media. Nah, karena dia sejak dulu itu sudah selalu paling dekat sama follower-followernya dia di Instagram. Dia sekarang followernya ada 4,1 juta, dan itu follower yang gede loh untuk seorang seniman gitu, seniman jalanan kayak gitu kan, street art kayak gitu. Dan dia termasuk yang awal, jadi dia memang sering kayak gitu. Dia termasuk yang men-share creationnya, mengumumkan kolaborasinya itu benar-benar lewat social media. Dia yang disebut-sebut itulah sebagai artis yang paling awal mengadopsi social media sebagai salah satu tempatnya dia. Oke, kemudian step yang keenam, si kaos ini juga selain collab untuk baju, collab untuk mainan, figurin, tapi dia ternyata juga pernah mendesain cover album untuk musisi-musisi yang terkenal, mulai dari Kanye West di albumnya 808s and Heartbreak, itu ternyata kaos yang mendesain cover albumnya. Gue baru tahu nih, sambil baca baru tahu. Terus dia juga bikin album cover buat Christina Aguilera, kemudian bikin album cover buat Travis Scott yang The Scotts. Jadi gue ini juga baru tahu sih. Nah, dan terakhir, step yang ketujuh untuk mengenal kaos adalah kaos holiday. Kaos holiday ini yang sekarang lagi ada di Indonesia ini adalah karya seninya kaos, di mana dia ke tempat-tempat ikonik di seluruh dunia yang merupakan World Heritage, di daftar World Heritage-nya UNESCO atau PBB, dan dia datang ke situ udah jalan di 10 tempat apa ya, ini tempat yang ke-10 dan akan pindah lagi setelah ini. Nah, jadi kalau kamu belum sempat ke kaos holiday di Prambanan, dia ada di situ sampai tanggal 31 Agustus ya. Nah, yang dulu-dulu lu bisa lihat di layar nih. Wah, kaos holiday yang dulu-dulu yang di Hong Kong, di Sydney, di banyak lah nih, lihat di sini satu-satu. Oke, so itu dia 7 step ya. 7 step untuk mengenal kaos lebih dalam, untuk mengenal kaos itu apa. Dan saran gue kalau lu ada kesempatan ya untuk beli barangnya kaos atau apa, menurut gue beli sih. Karena selama harganya bagus ya, karena bisa lu jual lagi. Soalnya art itu kalau lu simpan harganya akan makin tinggi kan. Oke, so gitu aja sih. Gue kaos punya beberapa sih, bukan pamer ya. Gue ada kaos ini yang murah-murah aja, kaos Uniqlo, terus bonekanya yang Uniqlo. Waktu itu mau beli apa ya, sepatu, aduh kenapa mahal banget. Jadi belinya gue yang Uniqlo aja, yang harga-harga terjangkau. Oke, ya udahlah. Gitu aja untuk Off the Record hari ini. And seperti biasa kamu bisa cek YouTube untuk episode-episode yang lain. Ada Tiang Jauh juga yang ngomongin bola, dan tentu aja ada Popo on the Radio yang lebih pendek dari ini dan membicarakan hal-hal yang terjadi di dunia di 24 jam terakhir. Oke, jangan lupa minum air yang banyak. Thank you for watching. Oh ya, like and subscribe juga ke YouTube ini Popo on the Radio, and enable the notification bell juga. Oke, thank you for watching and I'll see you when I see ya.